Masih bab fi dzikri wat tauhid, tentang zikir dan tauhid, halaman 161. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mangkola la ilaha illallah fi akhir kalami dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi akhir kalamihi, di kalimat di ucapan yang paling akhir, alias di akhir hidupnya, kalimat tersebut mudah diucapkan, ringan diucapkan, itu dia orang tersebut insya Allah bebas dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan langsung kita untuk mengikuti rutin kajian ilmu di malam Senin ini. Semoga kehadiran kita ini bagian daripada untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah, untuk menambah wawasan ilmu agama, dan sekaligus wujud kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan talim ini dengan kajian Fadhailul Amal dengan referensi kitab Durratun Nasihin. Masih bab fi dzikri wat tauhid, tentang zikir dan tauhid, halaman 161. Sebelumnya sebuah hikayah menyampaikan bahwa ada seorang yang ahli ibadah, kemudian mereka meninggal dalam keadaan
keadaan iman dan tauhid tetap tertancap dalam dadanya, sehingga mempermudah, memperlancar untuk ujian, untuk apa yang dialami setelah mereka hidup di alam barzah. Ternyata bahkan malaikat mungkar dan nakir pun tidak sanggup menghadapinya, kan gitu kayak yang untuk kajian sebelumnya. Sekarang kita lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. An Abi Hurairah, diceritakan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah termasuk sanad rawi hadis yang mutawatir, sering meriwayatkan hadis Nabi. Annahu qol, sesungguhnya Nabi bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ra'aitu, saya melihat, Lailatul Mi'raji, di malam Mi'raj, berarti tanggal 27 Rajab, di malam Mi'raj Nabi meninggal. Malam Mi'raj ini adalah banyak pelajaran, banyak hikmah yang Allah tunjukkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Nah, ini disampaikan ketika malam Mi'raj Nabi melihat apa? Bahron, lautan. Nabi melihat lautan. La ya'lamu, Nabi tidak mengetahui miqdarohu, kadar dalamnya. Jadi ada lautan yang luas, tapi Nabi tidak tahu itu laut dalam apa enggak gitu ya. Dalam apa enggak lautnya gitu. Yang mengetahui kadar ketentuan dalamnya hanya illallahu ta'ala. Tapi di samping itu wa'ala syati'i, nanti hikmahnya apa gitu dalam sisa ini. Wa'ala syati'i, dan di pinggir laut itu malakun, ada satu malaikat, ala surati toiri, yang menjelma menjadi seekor burung, menjadi seekor burung. Kemudian burung itu walahu, dan bagi toir, sab'una alfa janahin, mempunyai 70.000 sayap. 70.000 sayap. Seberapa itu Pak? Itu hitungnya dari mana? Perkiraan Nabi. 70.000 sayap, atau 70.000 kalau manusia bawahnya rambut. Kira-kira kalau kita coba pernah itu enggak, rambut kita jumlahnya berapa yang ada di kepala? Pak Irman pernah itu? Pak Aizan pernah itu enggak? Tuh rambut yang ada di kepala 20.000 pernah? Pak Paudin berapa jumlahnya, atau berapa helai? Makanya afala taskurun, bukankah kalian tidak bersyukur? Bahkan rambut sendiri kita nggak bisa ngitung. Menurut penelitian ahli, rata-rata rambut manusia itu 100.000 helai. Loh Pak, bukan 10.000, 20.000, 100.000 helai. Ada mengatakan 80 sampai 120. Yang rambutnya rambut pirang, yang rambutnya agak tebal, bisa sampai 150.000. Kalau Pak Eko rambutnya berapa itu? Rambutnya tipis gitu itu. Nah, biar nggak menghabiskan sampo kalau tidur, kalau mandi katanya. Malaikat itu mempunyai 70.000 sayap. Nabi hitungnya dari mana? Wallahu alam. Karena apa yang diketahui Nabi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idza qala al-'abdu, ketika berkata
ketika mengucapkan al-abdu seorang hamba, apa yang diucapkan? Subhanallah, bacaan tasbih. Ketika seorang hamba itu membaca tasbih, Nabi mendengar dengar oleh malaikat itu yang menjelma menjadi burung. Taharroka mim makani, dia bergerak dari tempatnya. Tadi kan duduk di pinggir pantai. Ketika ada orang baca subhanallah, dia bergerak. Nah, bergerak mungkin bergeser apa gimana gitu ya. Wa idza qala walhamdulillah, dan ketika seorang hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ini berarti dia bersyukur kepada Allah. Ucapan alhamdulillah sebagai ucapan terima kasih, memuji kepada Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak sebesar 10 juta umpamanya. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapat infak 100 juta, kata itu umpamanya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Masjid Al-Ikhlas ada yang membawa ada yang memberikan donatur cukup untuk menyelesaikan bangunan ini Pak ya. Amin ya robbal alamin. Ya, kita nggak bisa membantu harta, nggak bisa membantu tenaga, nggak bisa bantu materi, minimal doa kita semoga dijabah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Basato ajnihaihi, kemudian ketika ada orang baca alhamdulillah, berarti malaikat tersebut membuka sayapnya, membuka sayapnya. Nanti tahu banyak ketika kita habis sholat baca subhanallah, itu berarti menggerakkan malaikat. Ketika membaca alhamdulillah, malaikat mengibas membuka sayapnya dibuka. Dibuka, mau terbang apa mau gimana, pokoknya dibuka aja. Wa in qala wala ilaha illallah, dan ketika seorang hamba tersebut mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, burung tersebut terbang. Wa idza qala wallahu akbar, ketika seorang hamba tersebut menyempurnakan bacaannya Allahu akbar, auqa'an nafsahu fil bahri, burung tersebut pindah, yang tadinya di pinggir pantai dia menempatkan badannya burung itu ke dalam lautan. Jadi terbang ke lautan, ke tengah laut. Wa idza qala wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim yakhruju, kemudian keluar fayang faddu, dan mengibaskan ajnihatai, kedua sayapnya. Nah, saat tadi baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, malaikat burung tersebut kemudian terbang dengan mengibaskan sayapnya. Tentunya karena burung itu asalnya di laut, kena laut air basah, otomatis sayapnya ini basah dengan dikibas-kibaskan. Percikan air yang dikibaskan oleh burung tersebut yang jelmaan dari malaikat, fayak turu, dan menetes mingkulli janahin, dari setiap sayap, sab'una alfa kotrotin 70.000 tetesan, 70.000 percikan. Setiap sayap tadi kan 70.000, setiap sayap percikannya itu sampai 70.000. Fayahlukullahu ta'ala, dan Allah menjadikan mingkuli kotrotin, setiap tetesan malakan, satu malaikat. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malaikat fayusabbihuna, membaca tasbih, wa yuhalliluna, membaca tahlil, wa yastaghfiruna, dan memintakan ampun,
liko ilia bagi orang yang membacanya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Ini menggambarkan bahwa zikir, kalimat tauhid, kalimat tasbih yang kita baca itu yang membacanya bagi orang-orang yang beriman pahalanya akan nanti sebagai deposit kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai seorang hamba, ilah bacaan zikirmu, bacaan tasbihmu, bacaan kalimat thayyibahmu yang kamu baca, Allah berikan pahala dituangkan kepada mereka. Nah, ini menggambarkan bahwa begitu dahsyatnya kalimat tauhid, begitu indahnya kalimat tauhid yang dijadikan zikir, karena kalimat tauhid adalah kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah, kalimat yang membersihkan akidah kita dari kemusyrikan. Masuk juga kalimat tauhid adalah apa? Miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat tauhid, mereka tidak diberikan kunci surga. Cuman kapan kita diberi kunci, tapi itu ibaratnya kita baru menerima kunci tapi rumahnya belum jadi, lagi dibangun, kata Pak Retno. Kata Pak Retno lagi dibangun rumahnya. Cuman kunci itu tetap apa kita miliki sebagai dasar orang yang beriman. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping kalimat tauhid la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu bahwa kalimat tersebut bagian daripada pondasi Islam atau arkanul Islam. Bahkan rukun Islam yang pertama adalah membaca syahadat. Orang yang tidak pernah membaca syahadat, apabila mereka mau masuk ke dalam Islam, dia harus ikrar membaca dua kalimat syahadat. Berarti bisa dikatakan bahwa kalimat syahadat, kalimat tauhid adalah sebagai pondasinya agama Islam. Untuk pondasi itu supaya jangan rapuh, kita rawat sampai akhir hayat kita. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kalimat tauhid, kalimat syahadat itu kapan diajarkan kepada manusia? Sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam diajarkan oleh manusia, sejak Nabi Adam. Bahkan secara hakikatnya kalimat tauhid diajarkan kepada manusia sebelum mereka dilahirkan ke dunia. Sudah diajarkan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Syahid kehadapan seorang hamba ketika masih di alam rahim itu, mereka menyatakan qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhanku, Tuhan yang aku sembah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Namun dalam catatan yang lain bahwa kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid, kalimat syahadat tersebut
ditulis sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, itu kalimat syahadat sudah tertulis dalam dinding aras, dalam tiang aras. Sudah ditulis dalam tiang aras. Nah, ini kita nukil dari kitab-kitab yang lain. Lama ketarofa Adamul khoti'ata, ketika Nabi Adam mengakui berbuat salah setelah makan buah khuldi, bahwa itu dilarang. Wahai Adam, jangan dekatin itu, buah larangan, buah terlarang, tempat terlarang. Ternyata Nabi Adam berbuat salah. Nabi Adam mengaku. Qala, Nabi Adam berkata, ya Rob, as'aluka bihaqqi Muhammadin, aku minta kepada engkau dengan kemuliaan Muhammad. Aku mohon kepada engkau dengan kemuliaan, keagungan Muhammad. Lama ghafartali, supaya engkau mengampuni dosaku. Nabi Adam minta mohon doa taubat kepada Allah, itu tawasul dengan nama Nabi Muhammad, dengan bihaqqi Muhammadin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Faqala, maka Allah menjawab, faqala Allah, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan walam ahluku. Wahai Adam, kamu kok tahu nama Muhammad padahal aku belum menciptakan Muhammad? Apa jawab Nabi Adam? Qala, ya Rabbi, li annaka lama khalaqtani biyadika. Ya Allah, karena engkau yang telah menciptakan aku dengan kuasamu. Wa nafakhta ruhi, dan kau meniupkan wa nafakhta min ruhika, dan engkau meniupkan dari rohmu. Rafa'tu ra'si, dan aku mengangkat kepalaku. Faro'aitu ala kiwamil arsi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika saya bisa mengangkat kepala, kemudian saya melihat di tiang-tiang aras tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah Muhammad. Fa'alimtu, dan saya tahu, ya Allah, innaka lam tudhif, engkau tidak akan menyandarkan ila ismika, terhadap suatu nama yang kau sandarkan kepada engkau, illa ahabbal kholqi ilaika, kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Berarti walhasil nama yang disandarkan kepada engkau itu adalah pasti mereka makhluk yang paling engkau cintai. Faqala, maka Allah menjawab, sodakta, benar ya Adam, innahu la ahabbul kholqo ilayya, sesungguhnya dia adalah Muhammad makhluk yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqqi, untuk itu mintalah kamu kepadaku, bihaqqi, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad. Nah, ini menggambarkan bahwa Nabi Adam diperintah oleh Allah berdoa dengan tawasul dengan nama Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad saat itu belum diciptakan, tapi nurnya jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu sudah Allah ciptakan. Mintalah kamu kepadaku bihaqqi, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, faqad ghafartu laka, baru Allah mengampuni dosamu. Tadi ini menggambarkan bahwa kalimat tauhid, kalimat syahadat yang tertuang dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tahu kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kita secara harfiahnya, syariatnya, makanya kita bacanya harus benar. Kemarin apa syaratnya membaca kalimat kalimat syahadat termasuk takbir itu harus apa? Harus sesuai dengan tuntunan.
Walaula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Berarti walhasil dalam hadis yang lain, kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakan bumi seisinya, termasuk Nabi Adam akan dibawa turun ke bumi. Itu semua adalah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu di samping arkanul Islam sebagai pondasi Islam, kalimat tauhid adalah khairul dzikri, sebaik kalimat-kalimat, sebagai kalimat yang paling baik digunakan untuk zikir kepada Allah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, atau dalam kalimat yang lain afdhalu ma qultu, sebaik-baik apa yang aku jadikan zikir, jadi kalimat wiridan, ana saya dan wan nabi yunamin qabli, dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid adalah termasuk kalimat yang paling baik digunakan untuk zikir, apalagi zikirnya di tempat masih zikir orangnya rame dibaca dengan begitu gemuruh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayaknya apa? Membawa getaran dalam jiwa, membawa getaran dalam jiwa. Takfirud dunub, kalimat tauhid, kalimat syahadat tersebut apabila kita baca bisa menghapus dosa. Nah, itu taubahnya seperti ini tadi. Ketika mereka mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, tasbih la ilaha illallah, malaikat membacakan apa? Wa yuhalliluna wa yastaghfiruna liqa'ilya, membacakan istighfar, mintakan ampun kepada orang yang membacanya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Salamatun aninar, di samping itu kalimat tauhid adalah apa? Membebaskan orang yang membaca dari api neraka. Itu kalimatnya sudah populer. Mangqala la ilaha illallah fi akhir kalami dakhalal jannah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi akhiri kalamihi, di kalimat apa, di ucapan yang paling akhir, alias di akhir hidupnya, kalimat tersebut mudah diucapkan, ringan diucapkan, itu dia orang tersebut insya Allah bebas dari api neraka. Anin Nabi alaihi salatu wassalam, diceritakan dari Nabi, annahu, sesungguhnya Nabi qala bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqa amudan, menciptakan tiang, baina yadayil arsy, di hadapan aras, Allah membuat tiang di hadapan aras. Fa'idha qala Abdullah ila illallah Muhammadur Rasulullah ihtajal amud, apabila seorang baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tutup dengan Muhammadur Rasulullah, itu tiangnya horek, bukan son horek Pak ya. Itu tiangnya horek, bergetar kuat. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, uskun ya amud, wahai tiang aras, uskun, diam, jangan berisik, jangan rasa, udah diam gitu. Ibaratnya kalau ngomong kasarnya seperti itu. Uskun ya amud, wahai diam tiang. Fayaqul amud, tiang-tiang di aras tersebut menjawab, kaifa askunu, bagaimana saya bisa diam ya Allah, walam takfir liqa'ilya, sebelum engkau memberikan ampun kepada orang yang membacanya, yang mengucapkannya. Ini menggambarkan bahwa apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang kita gunakan untuk zikir itu bisa apa? Menggugurkan dosa, menghapus dosa kita. Bagaimana saya bisa diam ya Allah, sedangkan engkau belum memberikan ampun kepada orang yang membaca kalimat tauhid tersebut. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, qad ghafartu lahu,
maka aku telah mengampuni dia. Ketika itu langsung fayaskunu ing tadzalika, tiang-tiang yang di arah tersebut langsung diam. Karena apa? Orang yang telah membaca kalimat tauhid, zikir kepada Allah, telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat itu adalah kalimat yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Pada dasarnya kan sering dikatakan bahwa nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka apa? Mengajarkan agama Islam. Maksudnya apa? Bukan agama Islam secara khusus, tapi mengajarkan intinya ajaran Islam, yaitu kalimat tauhid. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Isa, mereka mengajarkan agama Islam bukan secara, tapi mengajarkan intinya ajaran Islam, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau jawabannya Nabi Nuh, wa Nuhun Rasulullah. Kalau zamannya Musa, la ilaha illallah wa Musa Rasulullah, la ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Kalau zaman Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Oh ya, itu ya. Nah, kalau itu ajarannya orang tasawuf, thariqat ya. Saya mengatakan bahwa zikir kalimat la ilaha illallah, ketika la ilaha illallah, la ilaha ke kanan, illallah ke kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha ke kanan, lalnya sampai ke kiri. Itu gerakannya seperti itu. Saya pernah diajarkan guru saya, namanya Bapak Kiai Haji Abdullah dan Bapak Kiai Haji Mansur, seperti itu ya. Itu termasuk guru-guru thariqat, ajarannya seperti itu. Itu nanti pembahasannya lebih dalam lagi. Kenapa harus menoleh ke kanan ke kiri ya. Menoleh ke kanan ke kiri, bahwa ketika kita menyebut kalimat la ilaha illallah, itu apa? Untuk memberatkan timbangan ke kanan, illallah untuk menekan, menghapus timbangan nanti kiri kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya seperti itu. Memang tidak ada apa, dalam hadis Nabi juga ada yang mengatakan seperti itu gitu. Ada yang mengatakan bahwa nengok kanan ke kiri itu sunnah, dianjurkan. Berarti kalau dianjurkan sesuai dengan ajarannya orang-orang tasawuf, ajaran thariqat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan memang kalau istilahnya bagus. Coba kalau mau kita perhatikan, kadang-kadang kan nengoknya salah, ada yang salah, ada yang kanan kiri beda. Gerakannya beda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin cepat ya semakin cepat gerakannya gitu. Ada illallah gimana tuh? Gitu Pak ya. Berarti tapi itu enggak ada istilahnya apa? Ada yang sebagai ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa itu ada hadisnya dianjurkan. Tujuannya apa? Agar zikirnya semakin nikmat, lazatnya zikir gitu Pak ya, lazatnya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Terus ada yang mengatakan bahwa ketika zikir dibarengi dengan gerakan kepala itu supaya Pak semakin fokus zikirnya, semakin fokus zikirnya. Coba Pak Eko praktekin la ilaha illallah kanan kiri, coba pas nggak? La ilaha illallah. Pak Eko praktekin coba. La ilaha illallah, praktekin. La ilaha ke kanan, illallah sampai kiri. Loh. Ayo, udah kamu ayo.
itu saking nikmatnya seperti orang kesurupan, gimana itu Pak Ustaz? Itu kerasukan setan atau memang dia Itu termasuk apa? Ya, itu dikirnya orang-orang sufi memang seperti itu Pak. Dikirnya orang-orang sufi seperti kerasukan. Termasuk apa? Itu ada tari-tari sufi, itu seperti orang kerasukan. Itu memang mereka apa? Apa itu? Benar-benar apa? Dikirnya itu fokus gitu ya. Dikirnya fokus. Sehingga itu apa yang terdalam bacaan dalam dikir itu masuk dalam jiwanya. Tapi itu harus perlu belajar, bukan kerasukan, bukan. Memang nyatanya seperti itu ada. Saya juga pernah melihat secara langsung seperti itu ya. Itu bukan kerasukan, emang ada gitu. Tapi kita kalau mau belajar harus ada gurunya. Jangan dikir sendiri, nanti setan yang masuk. Nanti setan yang masuk. Barang siapa yang belajar tanpa guru, wasaihuhu syaiton. Barang siapa yang belajar tanpa guru, nanti setan kesempatan masuk menjadi gurunya. Maksudnya apa? Bagi orang yang pemula belajar ilmu agama tidak tahu, harus belajar sama guru. Tapi kalau kita sudah punya dasar, sudah ada dasarnya untuk murojaah, untuk mengembangkan ilmu, boleh buka-buka buku sendiri, belajar sendiri, nggak apa-apa. Tahu banyak seperti apa? Umpamanya santri mondok selama 10 tahun, belum tentu ya 10 tahun, belum tentu mereka itu khatam kitab tafsir Jalalain satu kali, itu belum tentu khatam, baca di hadapan gurunya belum tentu khatam. Fathul Mu'in contohnya, ini yang kitab kecil Fathul Mu'in. Selama saya di pondok itu hanya belum pernah dapat hanya dapat sepertiga dari Fathul Mu'in itu, karena ngajinya cuma 1 minggu sekali malam Jumat. Lah itu harus dikembangkannya gimana? Harus dibaca sendiri. Yang penting kuncinya tahu ilmu sorof, ilmu nahwu sorofnya tahu, cara baca. Jadi tinggal pengembangan. Itu gambarannya seperti itu. Murojaah, mengembangkan sendiri, baca kitab-kitab yang lain seperti kitab tafsir Munir yang berapa jilid. Itu kalau kita mengaji di hadapan guru menghabiskan umur kita. Caranya gimana? Dikembangkan sendiri, murojaah sendiri, dibuka-buka sendiri. Kalau Duratul Nasihin ini, saya dulu waktu ngaji pesantren kilat di Lasem, dibaca berapa hari? Cuman 15 hari Pak khatam. 15 hari khatam. Cuman bahasanya kayak orang lewat jalan tol, wer gitu Pak. Tanpa ada penjelasan, dibaca tanpa ada penjelasan. Penjelasannya gimana? Nah, ketika nanti di pondok setahun sekali atau setengah bulan sekali dibaca. Oh, seperti ini. Jadi tidak harus mentah kita belajar satu kitab utuh. Jadi sekali lagi, kalau memang untuk pemula kita harus belajar lewat guru. Kalau kita sudah tahu dasarnya, boleh kita murojaah, mengembangkan diri, buka buku yang lain, cari referensi kitab-kitab yang lain sebagai perbandingan. Itu Pak Eko ya. Ya. Udah habis waktunya Pak ya. Kembali lagi bahwa tiang aras bergerak karena lantaran orang yang membaca dzikir kalimat tauhid. Kemudian dia disuruh berhenti oleh Allah. Waib, tiang aras diam. Kaifa askunu walam yaghfir liqailiha. Bagaimana saya bisa diam sedangkan Allah belum memberikan ampunan kepada orang yang membaca kalimat tauhid tersebut. Semoga kalimat tauhid yang telah
Nabi ajarkan, guru kita ajarkan, semoga selalu senantiasa tertanam dalam hati kita, dalam jiwa kita sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Zubtatul wa'idin hukiya anna Musa alaihissalam, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la mustajab, wa min sa'dalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jama'ah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahlil ibadah wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahlil quran wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.